Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah dengan tema Tuhan Gembala yang Baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab memperkenalkan tentang identitas dan karakter dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, dengan sangat jelas. Sehingga ketika kita mempelajarinya, ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, iman kita sebagai orang percaya akan semakin dikuatkan. Saudara-saudara, mengenal identitas Tuhan dan memiliki karakternya akan membuat hidup kita semakin bertumbuh. Salah satu gambaran tentang Tuhan kita yang diperkenalkan dalam Alkitab adalah Tuhan sebagai gembala kita yang baik. Nah, saudara-saudara, gembala yang baik ini diarahkan kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di dalam Kitab Yakobus 1 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna asalnya dari atas, diturunkan dari Bapa yang merupakan sumber segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Saudara-saudara, segala yang baik yang kita alami dalam hidup kita berasal dari Tuhan. Sebagaimana seorang gembala akan memelihara domba-dombanya dengan sangat baik, demikianlah Tuhan akan memelihara hidup kita dengan kebaikan dan anugerahnya yang sempurna. Saudara-saudara, tugas dari seorang gembala adalah tidak membiarkan kita sebagai domba-dombanya kekurangan. Di dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan itu sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai umat-umatnya. Tuhan akan memberikan yang paling terbaik menurut kehendaknya. Bukan, saudara-saudara, menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendaknya Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan memelihara kita sehingga kita tidak dibiarkannya mengalami kekurangan? Di sini saya dapat membagikannya atas 3 poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Poin yang pertama yaitu Tuhan menyegarkan jiwaku. Tuhan menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 2-3. Saudara-saudara, banyak hal di dunia ini yang bisa membuat jiwa kita kepada keadaan yang gersang dan tandus, sehingga bisa menjadikan kita sebagai manusia yang tidak punya kekuatan dan pengharapan.
Dunia hanya menawarkan sukacita yang semu dan sementara, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan kita, Ia adalah gembala yang baik, yang selalu menyegarkan jiwa kita. Bagaikan sekawanan domba yang dibaringkan ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang, saudara-saudara. Demikianlah Tuhan akan memuaskan jiwa-jiwa kita. Bahkan Ia berjanji, Ia akan menuntun kita terus di dalam jalan kebenarannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rumput di sini berbicara tentang makanan bagi jiwa kita. Ketika Tuhan membawa kita ke padang rumput yang hijau, itu berarti Tuhan sedang mengenyangkan kita, mengenyangkan jiwa kita, saudara-saudara. Tuhan sedang mengisi lumbung rohani kita. Dan tidak ada makanan lain di dunia ini yang baik buat kerohanian kita selain firman Tuhan. Ada amin, saudara-saudara? Ya, yang mampu memberikan kepuasan bagi jiwa kita, itulah firman Tuhan. Sehingga kita dapat berbaring dengan tenang dan memuji Tuhan Elohim kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun tidak banyak orang percaya dan ada sangat banyak orang percaya yang tidak mampu memahami hal ini. Mata rohani mereka seperti dibutakan, sehingga tidak dapat melihat rumput yang hijau yang Tuhan kita sediakan bagi kita. Mereka lebih memilih datang kepada rumput yang kering, kepada hal-hal yang semu dan sementara, sehingga mereka tidak dapat berbaring dengan baik dan tenang. Dan mereka tidak memiliki kualitas hidup yang baik di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin secara jasmani mereka tidak berkekurangan, tapi secara rohani pada hakikatnya mereka kering. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara berjumpa dengan gembala jiwa kita. Nikmati setiap kelesatan dari firman-Nya. Maka Ia akan membaringkan, Ia akan membimbing, dan Ia akan menyegarkan jiwa kita, saudara-saudara. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua yang bisa saya jabarkan, yaitu Tuhan menyertai kita. Saya ambil dari Mazmur 23 pasal 23 ayatnya yang ketiga dan keempat. Saudara-saudara, Tuhan sebagai gembala yang baik akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Meskipun kita harus melewati setiap lembah kekelaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Ia sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Lembah kegelaman berbicara tentang masalah-masalah kita di dunia ini, persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik sakit penyakit maupun masalah perekonomian.
maupun hal-hal yang mungkin memukul hidup kita, yang membuat kita menjadi berat, yang terkadang kita alami dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, sekalipun kita mengalami lembah kegelaman, kita tidak perlu takut, sebab tongkat dan gadanya Tuhan yang melambangkan kekuatan dan kuasa Tuhan akan selalu menghibur kita. Hanya dengan bersedia berjalan bersama dengan Tuhan dan mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita sepenuhnya, bukan setengah-setengah, saudara-saudara, tapi sepenuhnya hidup kita serahkan kepada Tuhan. Maka kuasanya akan sanggup, saudara-saudara, melepaskan kita dari ancaman apapun. Kuasa Tuhan yang memberikan penghiburan adalah kuasa yang berasal dari Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Tuhan menyertai dan melengkapi perjalanan hidup kita dengan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, saudara-saudara, yang sanggup menolong dan memberikan penghiburan dalam setiap masalah dan persoalan kita. Oleh sebab itu, jika hari-hari ini masih ada lembah kegelaman yang kita hadapi, saya mau mengajak kita semua, mari datang kepada Gembala yang baik itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang, kita minta kekuatan daripadanya melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Percayalah saudara-saudara, kuasa Roh Kudus-Nya akan sanggup mengangkat dan memulihkan hidup kita. Itu poin yang kedua, saudara-saudara. Dan poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, Tuhan memberkati kita. Saya ambil dari Mazmur pasal 23 ayat 5-6. Di sini kita lihat, saudara-saudara, Gembala yang baik akan menjamin hidup kita penuh dengan berkat yang melimpah secara jasmani maupun rohani, saudara-saudara. Bahkan kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti hidup kita, akan mengikuti hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan sebagai gembala hidup kita, seperti Raja Daud berkata, saudara-saudara, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah ini juga menjadi komitmen kita sebagai keluarga Elohim, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berdiam dan bertumbuh di dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang, kita kedapatan setia dan selalu berharap dan bergantung padanya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Bapa Yahweh. Amin.